Oke semuanya, jadi pada video kali ini saya bakal memberikan edukasi ke kalian semuanya yaitu strategi Fibonacci retracement. Ya, tentunya ketika kalian ingin mempelajari daripada strategi ini, kalian harus tahu market structure terlebih dahulu untuk menentukan arah tren. Kalau belum bisa, lebih baik pelajari dulu ya. Kalian juga harus tahu yang namanya support maupun resisten ya, karena kita harus menentukan di mana kita harus melakukan open posisi di support ataupun di resisten ya. Maka kedua strategi tersebut harus kalian kuasai sebelum kalian menguasai daripada strategi ini. Ya, strateginya yang saya bawakan itu saya simple tapi sudah saya backtest berkali-kali dan menghasilkan profit konsisten sampai sekarang ya. Maka dari itu, teman-teman ketika ingin menguasai strategi belajarlah dengan sungguh-sungguh ya, jangan berpindah-pindah strategi terus ya, yang ada nanti malah kalian menjadi pusing sendiri, kebanyakan strategi ya malah menjadi loss ya. Lebih baik kalian menguasai satu strategi tapi kalian benar-benar mahir daripada banyak strategi tapi kalian tidak mahir sama sekali. Nah, kalau dari Fibonacci retracement ini sendiri memang kalian harus menguasai dua strategi yaitu market structure dan support dan resisten. Strategi tersebut kita gabung menjadi satu untuk menjadi sebuah combo strategi yang memang amat sangat-sangat ampuh ya untuk kita mendapatkan profit. Nah, sebelum kita memasang indikatornya, kita harus tahu nih ini market tren naik atau tren turun. Kalau bisa dilihat dari tren ini sudah menjadi tren turun ya, karena ini ada higher low atau support di breakdown oleh support ini ya. Ini support ini di breakdown oleh support ini, support yang ini di breakdown oleh support yang ini, support yang ini di breakdown oleh support yang ini. Ya, ini sudah menjadi market trend turun. Tapi di sini ada konfirmasi kembali. Dilihat dari mana? Dilihat dari sini, teman-teman. Ini support, ini juga support ya. Support selanjutnya itu lebih tinggi daripada support sebelumnya. Ini support yang ini lebih tinggi daripada ini. Ini menandakan bahwa market sekarang posisinya menjadi naik ya dari tren besar itu sendiri. Nah, cara memasang daripada Fibonacci retracement ini sangat gampang. Saya yakin kalian langsung bisa. Kita klik nih ya, di semua platform pasti ada Fibonacci retracement. Nah, setelah itu kalian setting terlebih dahulu. Untuk settingannya kalian bisa contoh punya saya. Di sini ada kasih 0 ya. Sorry ini kepejet. Nah, di sini ini nggak usah dicentang, ini dicentang dirubah angkanya menjadi 0.618, ini dirubah menjadi angka 1, ini menjadi min 0,27, yang ini cuman disentang cuman 1, yang di nomor 3 0,786. Kenapa? Karena kita nggak centang semua supaya kita nggak pusing di mana kita menentukan untuk entry-nya itu sendiri, supaya kita paham dan kita bisa memutuskan secara akurat di mana kita melakukan open posisi. Nah, cara memasang dari Fibonacci retracement ini gampang ya, teman-teman. Saya yakin teman-teman juga langsung bisa. Di mana di support terakhir atau higher low terakhir ya, karena ini trennya kan menjadi naik, maka kita open posisikan Fibonacci retracement-nya seperti ini. Kita tarik dari support terakhirnya atau higher low terakhirnya, tarik menuju resisten terakhir atau higher high terakhir. Nah, resisten terakhirnya menjadi angka 0 ini ya, yang ini ya, bukan yang ini tapi yang ini, yang kedua. Nah, ini ada di sini ya, teman-teman. Maka ketika kita open posisi, kita harus melakukan open posisi buy karena ini trennya naik. Jadi teman-teman ketika ingin trading itu lihat dulu trennya, ini tren naik atau tren turun. Pastikan ditentukan tren besarnya, tren kecilnya gitu supaya nggak salah. Ya, biasa saya sih menggunakan TF 4 jam ya. Jadi kita tradingnya berjam-jam ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini candlesticknya sekarang sudah ada di area ini. Ini sudah dia tadi melampaui resisten ya. Dia kena resisten nih di area 0.618 lalu dia turun. Nah, kapan kita harus open posisi? Maka kita harus tunggu dia turun di 0.786 ya. Maka kita tunggu di sini, kita bisa langsung
open posisikan long atau buy. Nah, gimana cara untuk menentukan daripada resiko itu sendiri? Kalian bisa gunakan resiko 1:2 ya, atau 1:3 ya. Jadi resikonya 1, keuntungannya 3 kayak gitu. Nah, caranya kayak gimana? Caranya kayak gini. Nih, kita kan akan open posisi long ya, maka kita klik yang long position nih di sini nih. Nah, kita open posisikan di sini. Nah, nanti akan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk targetnya, target terakhir itu ada di sini, target pertama itu ada di sini ya teman-teman. Nah, kalau kita tentukan resikonya, kalian bisa tentukan resikonya di sini teman-teman. Sebentar, nih kita rubah dulu. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa tentukan resikonya di support yang pertama untuk stop lossnya. Tapi kalau saya biasa sendiri di bawahnya sedikit seperti ini ya, di bawah area open posisi kita. Nah, kalau kepingin resikokan lebih besar, kalian bisa tarik di support terakhirnya ya teman-teman. Tapi kalau bisa di bawah sedikit aja ya, kayak gitu ya. Tapi lebih amannya kalian bisa open posisikan di bawah sedikit daripada open posisi kalian ya, kayak gitu. Itu lebih aman ya teman-teman untuk kita menentukan daripada resiko ketika kita trading. Nah, ketika kalian trading, kalian juga harus lihat momentumnya ya, ketika dia menyentuh daripada area support ya. Jangan ketika kalian ini belum mencapai support, kalaupun ini udah konfirmasi naik, kalian langsung open posisi. Ya memang bisa teman-teman, tapi itu akan jauh lebih beresiko. Nah, di sini kalian bisa langsung open posisikan buy. Nah, misalkan kalian masih punya keyakinan bahwa ini masih naik, kalian nanti bisa open posisi kembali di bawahnya lagi dengan lot yang sama di area 1 yang paling bawah ya teman-teman. Kalau kalian masih punya keyakinan dia bakal mengalami kenaikan. Tapi kalian juga harus tentunya diimbangi dengan by the news ya. Kalian juga harus lihat newsnya gimana supaya kalian yakin nih open posisinya bahwa ini akan menjadi tren naik ataupun tren turun, seperti itu ya. Tapi kalau untuk technical saja selama ini sih saya aman-aman aja, sudah menghasilkan profit. Kalian juga harus tentukan resikonya ya. Mau kalian open posisi kecil, mau kalian full margin, itu kalian resikokan sendiri, dimana kalian punya plan ya. Artinya kalian harus punya target, harus punya stop lossnya kayak gitu ya. Nanti mungkin kita akan ajarkan di edukasi selanjutnya. Nah, kita kan udah resikokan ya 1:3, 1:2 ya, terserah kalian. Tapi bagusnya sih 1:3 ya teman-teman, atau 1:4 itu karena untuk menjaga saldo kalian, seperti itu. Jadi kalian tetap bisa profit secara terus menerus ya, secara konsisten juga ya. Buat apa kalian hari ini kaya kalau besoknya gembel lagi kayak gitu. Nah, ini kan udah jelas, kita langsung open posisikan buy ya. Nanti kalian bisa TP di sini. Untuk TP pertama kalian bisa TP lagi di sini kayak gitu. Ini adalah resisten terakhirnya kayak gitu ya teman-teman. Mungkin gini aja pada video kali ini. Semoga edukasi saya bermanfaat. Kalau ada bingung gak usah ragu, tanyakan ke sesama teman grup ya. Kalau tanya ke saya juga boleh, yang penting kalian sabar untuk antri ya, karena saya harus jawabin banyak orang, apalagi grup kita ini grup untuk komunitas ya teman-teman. Jadi pasti banyak banget yang bakal tanya-tanya ke saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga profit konsisten selalu.